Nah, teman-teman, di sini Ibu akan menjelaskan lagi ya tentang penaksiran hasil operasi hitung persen untuk teman-teman belajar di rumah dan agar teman-teman lebih ingat ya. Nah, untuk soal yang nomor satu itu kan ada 50% dari 50. Nah, kita lihat nih 50% berarti kita lihat di eh, persen acuan ya di garis bantu ini. Mana yang 50%? Oke, kita ketemu ya 50%. Nah, 50% ini dapat 50% ini kan sama dengan 50/100. Nah, jika disederhanakan itu menjadi 2/4. Jadi 50% itu sama dengan 2/4. Kemudian dikalikan berapa? Dikalikan karena di sini 50% dari 50 dan 50 itu ada bilangan bulat dan jadi tidak perlu dibulatkan lagi. Jadi langsung dikalikan 50. Jadi di sini 2 dikali 50 adalah 100. Kemudian dibagi 4. Hasilnya adalah 25. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 yaitu 23% dari 80. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, kita bisa menaksirkan terlebih dahulu 23%. Nah, kita lihat di persen acuan. Nah, karena kita di sini menggunakan persen acuan. Jadi 23 itu yang mendekati 23 itu mendekati berapa persen? Nah, 23% itu mendekati 20/5%. Jadi kalau mendekati 25% berarti 25% itu kan 25/100. Nah, jika disederhanakan itu menjadi 1/4. Dibentuk membuat pecahan 1/4. Kemudian dikalikan berapa? Karena di sini 23% dari 80 dan 80 itu sudah bisa dikalikan, maka tetap 80. Hasilnya adalah 80 karena 80 kan 1 kan 80, kemudian dibagi 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 20. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya soal nomor 3. Nomor 3 itu soalnya adalah 49% dari 9. Nah, di sini bisa kita lihat ya, 49% ini persen yang mendekati di garis acuan itu yang mana? Oke. Jadi kita berpacu pada 50% ya, karena yang mendekati adalah 50%. Jadi 50% itu jika kita ubah menjadi pecahan, itu menjadi berapa? Kan 50/100. Jika disederhanakan menjadi 2/4. Berarti ditulis di sini 2/4 dikalikan berapa? Karena di sini 49% dari 9, karena 9 ini kan harus dibulatkan ya. Jadi dibulatkan menjadi berapa? 9 berarti dibulatkan menjadi 10. Nah, gimana nih setelah ini? Nah, setelah itu baru dikalikan 10 dikalikan 2, 20. Kemudian baru dibagi 4. Hasilnya berapa? 5. Ini hasilnya ya nomor 3. Oke, sudah. Dan untuk nomor 4 dan 5 ini merupakan soal. Dan soal ini bukan merupakan soal penafsiran ya, karena dua-duanya tidak ada yang ditaksirkan. Jadi 5% tidak ditaksirkan dan 100 juga tidak ditaksirkan. Jadi ini merupakan soal menghitung suatu persen ya, hitung persennya saja. Yang nomor 4 itu kan 5% dari 100 berapa? Nah, di sini tidak ditaksirkan gitu. Jadi ini kesalahan Ibu bukan merupakan soal penaksiran gitu. Kesalahan pada soal. Jadi jika ada soal seperti ini langsung aja 5%
per 100 dikalikan, di sini ada 100 berarti dikalikan 100, hasilnya berapa? 500 per 100, hasilnya adalah 5. Ini seperti ini ya. Nah, jika ada soal lagi nih, misal nih ini yang perlu ditaksirkan ya. Kalau untuk soal 4 dan 5 itu kesalahan pada soal dan itu bukan merupakan soal penafsiran gitu. Nah, untuk soal selanjutnya itu misalnya untuk yang nomor 5 dulu deh. Di situ juga 10% dari 20. Nah, ini karena bukan soal penafsiran jadi bisa dikerjakan secara langsung. Dikalikan 20, hasilnya 10 kali 20 itu 200 dibagi 100, hasilnya adalah 2, hasilnya 2. Nah, ini ya, karena ini tidak ditaksirkan dan ini tidak ditaksirkan. Sebentar, ibu beri soal ya penaksiran yang angkanya kurang dari 25. Misal di sini ada angka 11% dari 11% dari 11% dari 50, misal 11% dari 50 berapa? Sebentar salah. 11% dari 40 48 misal. Nah, di sini bisa kita taksirkan ya, kalau 11% walaupun dia tidak ada di garis acuan, maka ataupun persen acuan, maka kita bisa taksirkannya gimana? Kita perkirakan kalau 11% berarti kan dia di puluhan terdekat ya, berarti kita lihat nih angka 1 di belakang 1 itu adalah kurang dari 5, maka lebih cenderung ke 10, jadinya 10%. Nah, ditafsirkan 10% dari 10%, kemudian kalau 10% berarti kan sama dengan 10/100 ya, dikali 48 berarti jika ditaksirkan menjadi 50 ya. Nah, tinggal dikalikan 50 kali 10 hasilnya adalah 500 dibagi 100 hasilnya adalah 5. Seperti ini penaksiran yang kurang dari 20%. Oke. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.